Pagi ini saya Krisnawati dari Prodi Bahasa Inggris nomor 2291086 ingin membuat video interview untuk mata pelajaran psikologi. Di sini saya akan menanyakan bagaimana psikologi anak yang termasuk cerdas, aktif di dalam kelas, terus di dalam berorganisasi juga aktif di sekolah ini. Dia bernama Ryan. Ryan, gimana nih ujian hari keduanya? Lancar atau enggak? Ini lumayan lancar karena pada pertandingan hari ini adalah matematika dan PJOK. Jadi kami sudah belajar dari hari kemarin sampai tadi pagi sempat belajar buat ujian hari ini dan kondisi yang baik-baik. Dari dua mata pelajaran hari ini nih, yang paling sulit menurut Ryan gimana? Bagi saya sih yang satu matematika, soalnya matematika itu kan banyak sekali rumus-rumusnya yang dihafalin, dan juga dalam matematika tuh kita disuruh buat bikin tabel yang mungkin bervariasi, itu harus dihafalin berbagai tabel, juga kita harus bikin diagram, diagram dan lain-lain lah, gitu aja dalam matematika ini. Materi yang paling sulit menurut Ryan di matematika? Paling kalau di matematika ini soal apa ya, aljabar, itu aja sih kok yang kita dapat. Apa selama katanya udah semester 2 sekarang ini, apa masih merasa cemas nggak ketika menjalankan ujian sebelumnya seminggu sebelumnya itu masih merasa cemas nih, takutnya nanti gak bisa jawab pelajaran ini yang ini? Kalau sebelum ujian tuh saya udah pikirin nih kedepannya mau gimana, udah siapin belum jadwal buat belajarnya. Tapi kadang-kadang saya juga merasa cemas, tapi tidak terlalu cemas karena dalam diri saya sudah merasa optimis dengan apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 2 semester ini. Berarti kamu udah benar-benar mempersiapkan diri sebelum ujian, kamu udah punya timeline belajar gitu ya untuk menghadapi ujian. Kalau ini kamu merasa udah optimis nih dengan hasil ujian dan dengan ujian yang kamu jalani, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan kamu, gimana kamu mengantisipasi? Kamu merasa kecewa, kamu merasa belajar, malas saya belajar karena kemarin udah optimis nih tapi ternyata hasilnya nggak sesuai. Gimana cara kamu buat antisipasi itu? Itu sih tergantung dari gimana kita menerapkan metode pembelajarannya. Jadi saat kita belajar itu kan otak menyerap ilmu-ilmu yang sudah masuk gitu, atau mungkin dari guru yang menjelaskan mata pelajaran tersebut. Tapi untuk mengantisipasinya itu saya nggak pakai mengantisipasi segala, karena saya sudah yakin dan tidak perlu mengantisipasi itu. Jadi yakin sudah sama apa yang saya belajar. Jadi cara mengantisipasinya itu ya belajar sudah. Terus kalau kamu ada nggak keinginan dari diri kamu nih, dari semester 1, semester 2 kan kamu merasa kayaknya metode pembelajaran yang saya pakai ke diri saya ini udah lumayan cukup nih, atau kamu merasa udah sesuai metode yang kamu pakai belajar untuk diri kamu itu udah sesuai, kok ada hal yang ingin kamu kembangkan lagi besok ketika kelas 2 pasti mata pelajarannya kan semakin sulit, apakah kamu akan menambah metode belajar kamu atau sesuaikan saja di semester 1, semester 2 ketika kelas 7? Mungkin saya akan meningkatkan atau mengembangkan metode pembelajaran saya. Soalnya di kelas 7 ini metode pembelajaran saya hanya seperti membaca ataupun menghafal, dan itu menurut saya cukup kurang. Jadi saya memutuskan untuk di kelas 8 ini saya ingin les aja
aja nih les, ataupun mungkin saya kursus di setiap mapel gitu. Jadi yang penting saya ingin menerapkan sampai bisa menguasai satu matematika ataupun lebih mungkin bisa. Mata pelajaran favorit kamu yang mungkin ke depannya kamu ingin les nih biar kamu jadi proper dan kamu lebih ahli di bidang itu. Mata pelajaran favorit saya sih bahasa Inggris. Kamu suka bahasa Inggris dari kelas SD? Kelas berapa? Awalnya itu saya nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, jadi bahasa Inggris itu termasuk pelajaran yang saya nggak suka. Tapi setelah kelas 6 saya pun mulai di les oleh ibu 6 bulanan lah. Jadi setelah itu saya sudah menguasai bahasa Inggris yang nggak terlalu lancar, tapi setidaknya yang dasar-dasar itu sudah saya kuasai. Udah haram gitu ya, kayak basicnya. Ya, Kalau vocabulary menurutmu dalam belajar bahasa Inggris nih, dari listening, speakingnya, komponen yang paling sulit kamu ini, yang menurutmu paling sulit, pasti antara listening, speaking, reading itu yang menurutmu paling sulit. sebenarnya sih di antara itu nggak ada yang sulit, tapi di dalam hal itu seperti kita pengen menghafal per 1, per 2, per 3 itu susah. Susah, agak susah ya. Agak susah. Apalagi yang ketika kata kerjanya beraturan dan tidak beraturan. Kalau dia beraturan kan kita tambahkan ide aja. Iya. Ketika nggak beraturan dia berubah Dia total. dia harus dihafal itu. Dia benar sih. Terus dukungan dari orang tua kamu tuh gimana ketika kamu wah perbu nih saya mau proper, saya mau ahli di bidang ini. Terus saya mau les, gimana dukungan orang kamu? Apakah dia nge-push kamu buat ayo nak kayak gimana? Orang tua saya kebetulan sangat mendukung apa yang saya lakukan. Jadinya setiap kali saya ingin belajar ini, maka saya akan dibantu ataupun saya disewakan guru ataupun langsung les ke tempat-tempat khusus online. Ya. Jadi orang tuanya itu sangat suportif ya, mendukung kamu walaupun Cuman mungkin ngingetin Ryan udah lama itu. ya bagus sebentar. Walaupun kamu misalkan agak banyak jadwal kegiatannya, orang tua tetap mendukung untuk kebaikan kamu. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Ryannya. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya menginterview Ryan gimana tentang proses belajarnya Ryan, terus metode yang dipakai Ryan ketika belajar. Terus, terima kasih ya.